Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianto dari GIMB Foundation. Kali ini saya mau bicara tentang salah satu program di LKP GIMB atau GIMB Foundation, yaitu program PKW, program kecakapan wirausaha bagi generasi muda. Nah, program ini dirancang khusus tematik dalam hal ini, yaitu pembuatan website. Ada beberapa level pembuatan website di LKP GIMB, mulai dari dasar, menengah, sampai tingkat lanjut. Kali ini saya bicara tentang pembuatan website untuk di program PKW ini dari tingkat dasar. Kita dalam hal ini menggunakan salah satu fitur yang ada di platform Google, yaitu menggunakan Google Site. Nah, sebelum masuk ke Google Site, saya mau bicara tentang kenapa website ini diperlukan bagi para pelaku UMKM. Sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di layar di belakang saya, website ini di zaman sekarang ini sudah menjadi sebuah keniscayaan dibutuhkan bagi para pelaku bisnis, apalagi bagi para UMKM. Namun, dari sisi yang lain, website masih merupakan persoalan bagi para UMKM. Salah satunya kenapa? Karena dari situs yang ada, UMKM menurut survei Google, hanya 19% dari UMKM yang mempunyai situs resmi. Nah, jumlah ini relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Lalu faktornya kenapa? Karena mereka mempersepsikan bahwa pembuatan website itu sangat sulit dan juga mahal. Ini yang menghambat para pelaku UMKM tidak memiliki website, atau relatif sedikit jumlahnya dibandingkan dengan total UMKM yang ada di Indonesia. Padahal website ini sangat membantu UMKM untuk memasarkan produknya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Oke, sebelum ke solusi, kita bisa lihat bahwa manfaat website buat UMKM ini sangat banyak. Satu, memudahkan orang untuk mencari produk yang mereka butuhkan. Karena hampir semua orang, terutama di perkotaan, sekarang menggunakan HP sebagai alat untuk mencari produk apapun di dunia maya. Dan website adalah salah satu cara untuk memudahkan orang mencari produk yang mereka butuhkan. Lalu website juga bisa memberikan informasi lengkap dengan tampilan yang menarik. Tinggal nanti produk mereka mau dibuat sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi menarik dan bisa memberikan informasi yang beragam dan lengkap sesuai dengan produk yang mereka pasarkan. Lalu website ini juga bisa mengarahkan para user atau para pencari produk tadi untuk langsung menghubungi, memudahkan pengunjung website untuk menghubungi UMKM. Kenapa? Karena di situ sudah ada call to action-nya, seperti misalnya nomor WhatsApp, atau email, atau bisa juga menelpon langsung. Juga memudahkan sosialisasi dan edukasi ke publik secara online, karena nanti di dalam fitur website itu mereka bisa memberikan informasi apapun, mungkin menggunakan artikel, blog, atau video, sehingga orang bisa lebih paham tentang produk yang mereka pasarkan. Nah, apa manfaat lain dari website untuk UMKM ini adalah dapat memuat penjelasan dalam bentuk video. Nah, ini orang sekarang lebih mudah membaca atau mengakses informasi melalui video, termasuk juga menggunakan teks dan gambar. Dan tentu saja ini akan lebih mengikat pemirsa atau pencari produk tadi untuk apabila saat melakukan promosi di sosial media. Jadi orang tidak lekas lupa dengan produk jika menggunakan website dengan nama domain. Nah, ini juga salah satu fitur yang ada di website, yaitu kita bisa memberikan judul atau domain sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Tinggal ini menyesuaikan dengan nama branding yang mau kita tampilkan di dunia online. Nah, website yang dipelajari di program LKP GIMB ini adalah dirancang sangat dengan harga terjangkau. Kalau mau tidak dikatakan gratis, karena memang untuk pemula ini kita menggunakan fitur Google Site yang gratis dari Google. Jadi hostingnya gratis, tinggal UMKM hanya mengalokasikan untuk pembelian domain. Nah, ini nanti tinggal menyesuaikan dengan domain apa yang dibutuhkan. Kemudian Google Site juga dirancang sangat mobile friendly. Kalaupun nanti produk kita diakses lebih 50% ke atas itu diakses melalui handphone, maka website yang dibuat dengan menggunakan Google Site ini juga menyesuaikan dengan mudah. Kemudian program ini dirancang para peserta bisa mempelajari ini dengan sangat mudah
dan cepat begitu. Karena bagi mereka yang sudah terbiasa dengan dunia Microsoft Office misalnya komputer, maka membuat website dengan Google Site ini menjadi sangat mudah dan cepat. Di program PKW kita tidak hanya mengajarkan bagaimana cara membuat website, tetapi juga bagaimana cara memasarkannya website tersebut dalam skop yang lebih besar lagi, yaitu digital marketing. Baik itu menggunakan sistem organik ataupun non-organik, ya, menggunakan sosial media atau menggunakan iklan nanti di Google. Termasuk juga secara umum juga kita mengajarkan tentang konsep-konsep kewirausahaan, mulai dari membangun mental wirausaha, sampai kemudian membuat bisnis plan, sampai kemudian pemasaran produk secara online, dan kemudian juga membantu persoalan-persoalan mereka yang terjadi di lapangan. Jadi program pendampingan ini kita juga sampaikan kepada peserta, kita juga dampingi sampai betul-betul menghasilkan bisnis dari bisnis yang mereka kelola. Perlu saya sampaikan juga bahwa Creative Web Designer ini adalah membantu para peserta untuk membuat website dengan tujuan adalah agar mereka bisa memasarkan produk mereka secara online. Nah, produk mereka bisa jadi produk mereka sendiri atau produk orang lain dengan rebranding baru dari mereka yang kemudian mereka pasarkan secara online. Itu peluang usaha yang pertama. Yang kedua adalah ketika mereka bisa membuat website, nah, ini juga menjadi peluang usaha buat mereka sendiri, yaitu seperti jasa pembuatan website. Jadi kalau sudah bisa buat website buat diri sendiri, mereka juga bisa membuat jasa pembuatan website bagi orang-orang di sekitarnya atau dikelola secara profesional dan menawarkan ini kepada publik. Jadi ada dua peluang usaha yang mereka dapatkan dari program PKW Creative Web Designer ini, yaitu satu, memasarkan produk yang mereka miliki sendiri. Yang kedua adalah mereka bisa membuka usaha jasa pembuatan website. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat website dengan fitur Google Site ini? Yang pertama adalah hardware, yaitu laptop atau PC yang terkoneksi dengan internet. Jadi ini adalah alat utama yang kita butuhkan. Yang kedua adalah software, yaitu aplikasi-aplikasi yang kita akses secara online. Dalam hal ini adalah Google Site. Jadi teman-teman sebelum memiliki Google Site pastikan dulu mempunyai alamat email, ya. Dalam hal ini Google Mail atau Gmail. Karena dengan memiliki alamat Gmail teman-teman sudah pasti memiliki Google Drive, kemudian juga bisa mengakses Google Site dan fitur-fitur Google yang lain. Jadi secara software teman-teman hanya membutuhkan satu akun tadi, yaitu email, sehingga nanti ketika online tinggal mengetikkan Google Site, maka akan terbuka platform Google Site tersebut. Fitur yang lain kalau mau di pengkayaan, teman-teman nanti bisa juga menggunakan Canva, platform Canva, di mana Canva memang dirancang untuk bisa mendesain dengan cepat dan mudah juga, karena banyak sekali template yang ada di dalam. Jadi kalau kita mau buat website dengan sangat bagus, tentu saja salah satu kekuatannya ada di desain. Nah, buat teman-teman yang ingin mendesain dengan cepat dan mudah juga, platform yang lain kita gunakan di sini adalah Canva. Di samping juga nanti ada remove background juga kalau mau menambahkan fasilitas itu. Tapi kurang lebih dengan Canva dan Google Site ini adalah sebuah kombinasi yang sangat bagus, ya. Yang lain juga nanti ada Google Form, karena nanti websitenya juga ada formulir, sehingga formulirnya menggunakan fasilitas Google Form. Yang menggunakan fitur video pun sebetulnya menggunakan YouTube nanti, karena nanti tinggal dihubungkan saja link YouTube-nya. Kalaupun nanti ada slideshow, itu juga bisa menggunakan Google Slide, ya. Walaupun di Google Slide sendiri juga ada fitur slideshow-nya. Itu dari sisi software. Nah, dari sisi brandware adalah kita sendiri sebagai pengguna. Paling tidak teman-teman sudah mengenal yang namanya komputer, terbiasa menggunakan Microsoft Office, kemudian juga terbiasa akses paling tidak Google Search secara online. Jadi ini adalah 3 hal yang dibutuhkan. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah hardware-nya, yaitu laptop atau PC yang terkoneksi internet. Yang kedua, software-nya adalah Google Site. Kemudian juga ada fitur tambahannya, yaitu Canva. Dan peserta sendiri mempunyai atau sudah terbiasa dengan komputer, Microsoft Office, dan Chrome atau online Internet Explorer. Ya, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana membuat website dengan Google Site. Nah,
tadi udah disampaikan apa saja yang kita butuhkan. Satu adalah laptop yang terkoneksi atau PC yang terkoneksi internet. Yang kedua adalah platform Google, yaitu Google Site. Nah, teman-teman bisa mengakses Google Site ini dengan syarat sudah memiliki alamat email Google terlebih dahulu ya, atau Gmail. Saya asumsikan sudah pada punya alamat Gmail. Tinggal masuk ke di sini ada tampilan Google Site, tinggal ketik saja di sini. Kalau sudah punya alamat Gmailnya, tinggal ketik Google Site. Oke, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Tinggal masuk saja sign in, karena kita sudah punya Gmail atau alamat email sebelumnya. Nah, ini adalah daftar website yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang masih baru, tentu saja ini masih kosong ya. Ini tampilan dalam bentuk tulisan, atau bisa juga dirubah tampilannya dalam bentuk gambar seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan buat yang baru. Maka di sini ada tombol tambah di sini. Itu artinya kita bisa buat website yang baru ya. Jadi ini kurang lebih tampilan yang sudah ada. Nah, kita bikin yang baru, maka Google Site akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah layar utamanya, di mana kita memasukkan informasi tulisan, gambar, video di sini, dan di sebelah kanan ini adalah menu toolbox-nya atau menu-menu yang lain, termasuk layout. Nah, katakanlah sekarang kita akan membuat sebuah website untuk penjual makanan ringan. Misalnya di sini ya kita sebut saja snack ya, Abi Snack misalnya ya. Nah, jadi teman-teman ketika mau membuat website pasti sudah kebayang mau bikin apa. Extensionnya di sini kita bikin saja .com gitu ya. Jadi muncul istilah abisnack.com di sini. Nah, ini apa? Kalau teman-teman sudah punya logo, maka silakan tinggal masukkan logo di sini. Nah, logo ini memang kadang kita menggunakan platform pihak ketiga seperti Canva. Oke. Sekarang kita belum memasukkan logo, langsung saja tampilan di sini misalnya tulisan besar di sini kita ketik abisnack di bagian headernya. Nah, jadi ini tampilan yang akan terlihat pertama kali ketika orang membuka website kita. Lalu bagaimana dengan latar belakang? Latar belakang di sini ada yang mau ambil latar belakang yang sudah ada. Jadi Google Sites sendiri sudah menyiapkan fitur gambar-gambar pilihan seperti ini. Kalau kita mau mengambil gambar sendiri, ya sebaiknya gambar itu sudah ada sebelumnya ya, atau teman-teman bisa membuka platform Google tadi. Oke. Katakanlah kita sudah membuat foto yang bagus, maka tinggal disimpan di hard disk, maka tampilan headernya akan seperti ini. Nah, jadi orang sudah bisa melihat produk kita ya, seperti apa produk kita yang sebenarnya. Oke, saya ulangi lagi, tinggal masuk ke hard disk kita, ambil foto yang kita sudah buat untuk header ini, dan kemudian simpan lagi di bagian header ini ya. Oke. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu apa langkah selanjutnya adalah memasukkan informasi. Jadi kalau saya punya konsep AIDA itu ya, di dunia marketing ini sudah sangat populer, attention, awareness atau awareness, kemudian interest, kemudian decision, kemudian action. Nah, website ini sebetulnya berada pada tahap kedua, karena attention itu ada di promosi-promosi di sosial media atau di Google, baik secara organik maupun non-organik, ya, termasuk postingan Instagram atau Facebook yang teman-teman lakukan itu. Karena nanti setelah di situ ada informasi yang mengarahkan mereka untuk masuk ke website atau ke landing page yang kita buat. Nah, kita sekarang masuk ke landing page atau website yang kita buat sesuai dengan tujuannya. Katakanlah di sini kita akan membuat semacam profile dari perusahaan kita, termasuk juga produk-produknya. Tentu saja di sini fokus kepada produknya ya. Maka setelah kita bikin website di sini dengan judul abisnack.com, kemudian ada tulisan header, kita masukkan tulisan. Nah, untuk memasukkan tulisan di sini sudah ada di sebelah kanan ada text box. Oke. Maka teman-teman silakan memasukkan kata-kata promosi di sini. Karena AIDA, I itu interest. Jadi bagaimana website ini bisa menarik minat atau interest dari para pengunjung kita. Silakan ketik tulisan yang betul-betul menarik ya. Maka ada istilah copywriting itu. Oke. Di sini saya sudah membuat tulisannya. Nikmati kelezatan dan kenikmatan di setiap gigitan snack yang bikin ketagihan. Nah, ini sebuah kata-kata yang membuat menarik, kurang lebih seperti itu ya.
Kalau teman-teman lihat di sini tulisannya agak ramping berwarna biru. Nah, ini karena apa? Karena tema yang kita pilih kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau merubah tulisan, ada pilihan tema di sini. Nah, jadi di sini ada Aristotle misalnya dengan tulisan yang lebih tebal, kemudian diplomat misalnya, ada vision misalnya, tinggal menyesuaikan. Ada impression juga. Kemudian juga warna juga bisa dirubah di sini ya. Ada pilihan warna kuning, ada pilihan warna hijau, atau mau rubah warna sendiri juga ada di sini. Oke. Kemudian tulisan ini pun bisa disetting besar atau kecil, juga ada fitur di sini namanya title, paling besar ya. Kalau lebih kecil lagi namanya heading. Nah, itu. Kemudian latar belakang pun juga bisa kita setting, mau berwarna hijau di sini. Nah, kalau kurang bagus ya kita kasih warna agak abu-abu seperti itu. Oke. Jadi ini tampilan. Kemudian kita bisa masuk lagi kembali ke menu tadi, insert. Nah, di sini ada tampilan gambar dan tulisan. Jadi kolomnya udah disiapkan di sini ya. Mau menggunakan 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, atau variasi tulisan dan gambar, itu bisa disetting di sini. Walaupun sebetulnya nanti kita bisa rubah ukurannya juga ya. Nah, kita ambil gambar snack atau gambar sumpia yang kita punya ya. Maka tinggal ambil, kalau sudah ada fotonya, download, upload, maka akan tampil tulisan atau gambar ini ya. Oke, nah silakan teman-teman buat lagi kata-kata yang menarik sehingga makanan ini menarik untuk orang beli gitu ya. Oke, nikmati kelezatannya misalnya ya. Oke, nikmati kelezatannya sumpia dalam berbagai rasa misalnya ya. Nah, ini tulisannya besar semua. Kenapa? Karena memang kita mengambil tema dengan tulisan yang besar gitu. Kalau mau merubah ya kita bisa rubah dengan gaya tulisan yang berbeda. Nah, itu ada di bagian tema ini ya. Oke. Kata-kata pun bisa yang besar, bisa juga yang kecil. Oke. Terdapat misalnya 3 pilihan rasa yang tersedia. Nah, oke. Jadi ini salah satu fitur di mana kita bisa memasukkan gambar dan tulisan gitu. Oke. Nah, kita juga bisa memasukkan gambar yang lebih banyak lagi kalau memang mengarahkan mereka kepada produk misalnya ya. Kita sebut saja produk A, produk B, produk C gitu. Maka di sini kita ambil gambarnya. Oke. Untuk sementara gambarnya kita ambil yang ada aja dulu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi produk Sumpia B misalnya. Jadi mungkin ada varian rasa yang berbeda. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga produk Sumpia C misalnya dengan varian rasa yang berbeda juga. Nah, jadi kita kasih judul di sini ya. Sumpia A misalnya atau Sumpia original misalnya ya. Oke. Sumpia pedas misalnya. Oke. Atau mungkin sumpia manis ya. Nah, manis. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan harga, atau kalau mau langsung jualan tinggal order. Nah, jadi ini kolom order. Nah, ini adalah tombol yang bisa kita arahkan mereka ke formulir order misalnya. Jadi teman-teman di sini sudah ada fitur namanya button. Nah, button ini adalah tombol yang mengarahkan mereka ke order. Kemana biasanya? Ke formulir order. Nah, di sebelah kanan ini ada yang namanya page. Di page ini nanti kita bisa bikin menu sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita membuat formulir. Nah, formulir order. Maka muncul lagi di situ fitur halaman formulir ya, masih kosong. Nah, sekarang produk kita yang button ini kita hapus. Karena sekarang kita akan memunculkan tombol button. Nah, oke, order. Linknya kemana? Ke formulir tadi. Nah, di sini sudah muncul yang namanya formulir order.
karena kita mau kasih 3, kita copy aja nih. Bisa copy 1, copy 2, jadi 3 ya. Sudah salin jadi 3. Ini juga kita bisa tinggal drag. Nah, ini juga langsung di drag. Oke, ini juga bisa langsung di drag. Nah, jadi pembuatan website dengan menggunakan Google Site ini menjadi sangat mudah karena kita hanya tinggal drag and drop saja gitu. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa memasukkan tulisan sebanyak yang mau disampaikan, termasuk juga fitur-fitur produknya ya, berbagai varian produknya. Oke, lalu apalagi kita bisa memasukkan informasi semacam testimoni atau yang lainnya. Nah, di sini fitur-fitur yang kita bisa pakai ya. Saya jelaskan sedikit. Text box adalah tempat memasukkan tulisan ke sini. Image adalah memasukkan gambar. Embed itu artinya kita bisa memasukkan program yang lain ke dalam website ini. Salah satunya nanti adalah di formulir. Drive artinya kita bisa mengakses informasi ada di Google Drive jika seandainya teman-teman membutuhkan informasi menggunakan Drive. Di bawah ini adalah layout. Kita mau mengarahkan seperti ini, 2 gambar, 1 gambar, 3 gambar, menyesuaikan. Nah, ini adalah fitur-fitur tambahan yang bisa memperkaya pembuatan website kita. Oke. Nah, anggaplah kurang lebih seperti ini. Oh ya, satu lagi ada yang paling bawah itu namanya footer ya. Nah, footer ini adalah tampilan yang akan tampil di setiap halaman gitu. Biasanya ini mengenai alamat perusahaan misalnya ya. Jadi toko Abi Snack misalnya. Alamat. Nah, kalau seandainya kita ingin mereka datang ke tempat kita bisa memasukkan tulisan di sini ya, Diponegoro. Jadi orang bisa datang ke toko kita. Diponegoro nomor 12, oke, Bandung. Nah, di sini mau jam kerja, silakan mau dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. 17.00. Nah, ini mau Senin, Selasa, Rabu tinggal tulis aja begini kurang lebih. Oke. Nah, ini salah satu informasinya. Kita juga memasukkan link-link sosial media dan yang lain-lain ya. Karena Oh ya, satu lagi adalah bahwa di sini kita bisa memasukkan fitur alamat peta. Nah, jadi kalau katakanlah tadi ya, kita punya lokasi, oke, anggap saja ini ya, Jalan Kaliurang gitu ya. Maka Google Map ini akan langsung mengkoneksikan kita dengan Google Map yang langsung bisa disimpan di footer juga. Nah, jadi kalau punya toko, orang langsung bisa kelihatan di sini. Oke. Nah, jadi sudah ada footer informasi alamat dan jam kerja segala dan Senin sampai Selasa dan seterusnya. Oke. Ini kurang lebih. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana bentuk website yang kita buat secara real ya. Di sini ada previewnya. Nah, preview ini kurang lebih seperti ini. Demikianlah penjelasan tentang cara membuat website dengan cepat dan mudah bagi para pemula. Program ini diselenggarakan oleh LKP GIMB bekerja sama dengan Dunia Industri Serasa Studio. Bagi rekan sahabat yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang program ini atau bagaimana cara pembuatan website dengan cepat dan mudah, bisa menghubungi LKP GIMB di nomor 0899 4563 196. Saya ulangi 0899 4563 196. Terima kasih.